perusahaan saya itu ada 60 orang personel, orang Indonesia, belum lagi orang Mesir, belum lagi orang Hindi, belum lagi orang Sudan. Kalau secara keseluruhan mungkin ada beberapa 500 sampai 300 orang dalam perusahaan saya. Jadi perusahaan itu mereka itu takut, gak mau ada apa karyawannya tidak dibayar tidak apa, mereka itu takut diajukan. Jadi sesuai aja. Sesuai yang berangkat. Iya, bahkan saya itu per kontraknya kita itu kan 2 tahun. Setelah habis masa kontrak pertama, misalkan mau perpanjang kontrak, kita itu nego gaji dulu. Saya juga per 2 tahun itu ada ada penambahan gaji. Karena mereka juga mengerti tentang inflasi mungkin atau apalah gitu. Setiap tahun itu kita setiap habis kontrak itu ada kenaikan gaji untuk perusahaan saya dulu gitu. Ya, karena kalau di Indonesia sendiri kan hampir setiap tahun ada kenaikan gaji itu yang ditentukan oleh apa namanya akan rekomendasi dari perusahaan kan. Itu kan oleh pemerintah. Kalau di Arab Saudi sendiri berarti langsung negosiasi negosiasi personal, karena gini, kita itu udah menguasai medan. Kita itu udah tahu kinerja itu kita itu gimana, kita itu bahkan sampai siap 24 jam. Misalkan toh kita harus kerja jam 3 subuh, ya udah jam 3 subuh nggak apa-apa. Daripada dia mendatangkan lagi suatu personal yang baru, harus mendidik lagi apa, ya udah mending gitu aja kita nggak. Kalau jam kerja normalnya, kalau di Indonesia kan normalnya 8 jam. 8 jam. Itu 8 jam atau 7 jam ya, atau dalam seminggu 40 jam. Lebih dari itu begitu lembur. Kalau Arab Saudi sendiri mengenal dari istilah lembur. Kalau saya kan bergerak di sektor jasa. Ya. Misalkan ada orang umroh, kedatangan ke bandaranya misalkan jam 11 malam. Apakah kita harus menolak? Iya. Ya gak bakalan menolak lah. Karena itu terpaut dengan jasa ya, dengan tiket, dengan apa gitu. Terus kalau misalkan dia mau berangkat ke Indonesia jam 1 malam, kita kan harus bekerja. Kalau untuk kerja itu sebenarnya di perusahaan saya yang dulu itu ya enak gak enak. Enaknya gini, kita kalau kerja bawa jemaah dari Jeddah, bawa ke Madinah, itu perjalanan bisa mencapai 6 jam atau 7 jam. Ya, nah lebihnya dari perjalanan itu apakah ada perhitungan lembur atau? Kalau perhitungan enggak, tapi kita kalau sebagai jasa di transportasi itu ada uang jalan. Ada trip, ada uang trip. Uang tip ya. Uang trip. Bukan uang tip, tapi insentif. Iya, uang trip. Kalau tip itu dari jemaah, beda lagi. Insentif berarti ya. Insentif dari perusahaan, iya. Jadi kalau itu lembur karena memang jam kerjanya tidak menentu ya. Tidak menentu. Jadi ada insentif. Ada insentif ya. Berapa nilai insentifnya rata-rata? Insentifnya itu tergantung jarak. Ya. Kalau misalkan Mekah Madinah itu kita dikasih 50 real. Kalau ke Mekah Jeddah kita dikasih 20 real. Kalau misalkan bawa ziarah, itu membawa ke tempat-tempat bersejarah di Arab Saudi seperti Jabal Uhud atau Masjid Quba atau apa, itu cuma 10 real. Karena waktunya juga 3 jam 4 jam udah beres. Real itu berarti sekitar 40.000. Sekitar 40.000. Itu 40 real itu memakan waktu berapa lama itu? Apanya? Kinerjanya? Iya, kerjanya kita. Paling dari jam 6 sampai sebelum duhur lah, sebelum jam 12. Berarti nilai bedanya seperti itu ya. Kalau Indonesia itu kan dia mengenal istilah hitungan lemburnya gaji pokok dibagi 1/3 kali 1,5 jam pertama kali 2 jam seterusnya sampai jam 8. Artinya kan lebih kecil sebenarnya nilai. Anggaplah itu sebagai upah lembur, insentif tersebut yang lebih kecil sebenarnya. Nah, kalau Kang Dirman, nih, saya balik lagi nih nanya pertanyaan saya awal tadi, kan awalnya di Batu, terus minta pindah. Nah, itu pindahnya kemana kerjanya? Betul, pas waktu itu saya dipindah ke tempat bikin roti kukus. Oh, bikin roti. Iya. Berapa lama di sana tempat bikin roti itu? Saya belajar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nggak lama juga di sana berarti di tempat roti itu. Iya, soalnya kan saya kerja dari jam 2 pagi ya sampai jam 8 pagi, jam 8. Terus jam
1 siang sampai jam 6 maghrib. Jadi 2 kali sehari. Ya, dari jam 6 itu istirahat atau jam 2 Iya. pagi. Nah, itu di sana berapa lama dulu waktu di tempat pabrik roti lah, anggaplah kita pabrik roti itu. Membuat 1 roti. bulan setengah itu 1 bulan setengah. saya cuma dikasih makan, sama terakhir tuh pas waktu saya pas bulan pertama saya mempertanyakan hak saya kepada majikan saya. Ternyata katanya saya masih training katanya, jadi Nggak digaji? saya nggak menerima gaji. Brengsek. Hanya dikasih makan saja ya. Jadi kasih makan kerja rodi. Iya. Nah, setelah 1 bulan setengah Anda kan sebelumnya di Batu 7 hari, terus pindah ke roti, pabrik roti itu 1 bulan setengah. Dari situ minta pindah lagi. Saya pindah lagi, saya minta pindah lagi soalnya kan waktu itu saya nggak digaji. Saya putuskan buat mogok kerja. Waktu itu mogok kerja bukan kerja juga. mau pindah, mogok saya nggak mau kerja soalnya kan saya sudah bekerja tapi hak saya nggak dikasih sama dia. Mau makan nggak? Kalau mau makan enggak. Mau kerja juga ya. Berapa Iya. orang ketika mau kerja waktu itu? Coba saya sendiri. Waduh. Saya sendiri. Yang lainnya ada berapa waktu itu karyawannya yang Karyawan majikan saya waktu itu yang di tempat baru ya, Iya, yang di tempat tempat roti baru itu. cuma 3 orang yang Oh, ada sama 3 saya ya? orang India, sama bersebelahan sama tukang potong kambing. Nah, setelah mogok kerja, ini kalau di Indonesia ini kan orang untuk mogok pasti PHK atau bagaimana? Enggak. Enggak Justru bisa. saya minta pulang waktu itu ya. Minta pulang. Saya minta pulang. Soalnya kan tidak sesuai sama perjanjian Ya. agen saya. Terus waktu itu saya udah telepon sama agen saya yang berangkat. Kata dia, kalau misalkan saya nggak digaji, biar dia yang ganti gaji kamu selama di sana. Oh, nah itu ganti gak orangnya? Ternyata sampai saya di sana 4 bulan di sana tuh sampai 4 bulan. Pas bulan terakhir ya, pas bulan ketiga dia masih bicara ya sama mau ganti gaji saya selama di sana. Kalau misalkan majikan saya nggak ngasih gaji, pas bulan keempat langsung nggak bisa dihubungi. Itu agennya masih orang Cianjur juga? Masih orang Cianjur. Orangnya masih ada sekarang? Kayaknya masih ada kayaknya. Oh, belum pernah ditemuin? Belum. Oh, ditemuin lah nanti kita Insya Allah. harus itu. Bila perlu nanti ditemenin sama Kang Agus. Iya. Siap. Wajib Siap, gitu. perintah. Nah, jadi kan tadi sempat mogok kerja. Itu kan 1 bulan mogok kerja. Terus setelah itu hasil dari mogok kerja itu ada tanggapan nggak dari majikan? Ada. Pas waktu itu ya udah katanya gini aja. Pas waktu itu alasan majikan saya dikarenakan mobilnya belum beres di bengkel, ya udah kamu kerja. Kebetulan waktu itu majikan saya lagi renovasi rumah, saya kerja sebagai kuli bangunan di sana selama 1 bulan. Selama 1 bulan. 1 Digaji bulan. tapi Dia waktu itu ngasih dia selama 1 bulan saya dikasih 1.000 real. ya. Nah, kalau yang kan 7 hari terus ditambah 1 bulan setengah kan itu artinya hampir 2 bulan. Yang 2 bulan itu berarti nggak dibayar. Sama sekali cuma Bulan ketiga baru dikasih. bulan ketiga. Itu pun kan saya kerja Saya mau bangunan. dulu ya. Nah, 1 bulan setelah 1 bulan kerja bangunan itu bangun rumah mungkin ya. Terus kerja apa lagi? Rumah beres waktu itu kan dia juga punya ternak kambing ya. Ya, ternak kambing. Dia punya kambing itu sekitar 400-an ekor sama unta 2 ekor. Yang biasa jagain orang Ethiopia. Pas waktu itu pas udah beres saya kerja di Jepuri bangunan itu, si
si orang FPT-nya itu kena tangkap polisi. Kenapa ditangkap polisi? Sama kasusnya sama saya, dia juga nggak punya legal. dokumen, ilegal. Ya. Nah, iya kayak tadi kan ada 7 hari 3,5. Kan kalau tadi di awal tidak ada pelatihan bahasa dan sebagainya kan kayak gitu. Apakah memang Kang Irman ini sebelum berangkat sekarang sudah menguasai bahasa Arab? Enggak sama Atau sekali, enggak. kita pakai bahasa Iya. kayak gitu bahasa Kebetulan, isyarat. ya sedikit bisa pakai bahasa Inggris lah. Oh, sedikit ya. Jadi ya pakai bahasa Inggris sedikit. Kebetulan majikan saya juga memang Bisa bahasa bisa, Inggris bisa ya. bahasa Oh, Inggris. jadi bahasa Inggris ya. Karena saya dulu waktu berangkat ke Arab itu dalam konteks memang mau ibadah itu, pas saya ke Arab itu mau coba pakai bahasa Arab, terus saya coba pakai bahasa Inggris, orang Arabnya malah bahasa Indonesia, kan bingung kita. Ini orangnya kok bisa bahasa Indonesia? Sudahlah jadi bahasa Indonesia saja ngobrolnya, seperti itu nggak pernah Itu kan dipakai. posisi abang posisinya di Mekah ya. Ya, waktu di Madinah itu di Oh, Madinah. di Madinah. Kalau di Madinah sama Mekah kan pasti banyak Pedagang-pedagang sudah Ya. menguasai Ya, karena banyak jemaah banyak umroh jamaah yang Indonesia datang. kan. Oh iya. Jadi saya jujur memang dari awal di sini itu pada saat mau berangkat itu kan ya sedikit belajar lah bahasa Arab, bahasa Inggris mungkin karena di sekolah ada kan gitu. Ketika saya coba pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, dia malah jawab pakai bahasa Indonesia. Aduh, ini kok ngomong bahasa Indonesia? Coba Apa kabar? Apa kabar? Indonesia baik. Masya Allah. Nah, ini Kang Irwan. Jadi Kang Irwan di Arab itu hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Nah, kan tadi maaf aja bahasanya kan ilegal. Nah, ilegal. Bisa pulang ke Indonesia itu bagaimana kan? Kan pasti susah itu buat tiket apa karena harus melengkapi dokumen kita kan untuk buat pulang itu bagaimana? Bisa pulang nih. Kan kayak gitu. Pulang. Menghilang atau bagaimana ini? Lapor ke Baing pengen pulang. Enggak. Saya pulang itu jadi deportasi berarti ya istilahnya. ya? Oh, deportasi. Saya kena tangkap polisi. Oh, tangkap Pas juga. waktu lagi di Mekah itu saya kena tangkap polisi. Saya dibawa ke Tahrir atau misalnya Ya. tempat deportasi. Diproses 2 minggu, lalu langsung deportasi saya. Dan bisa Itu biaya apa ongkos kesininya gratis itu? gratis. Gratis. Tapi ada apa dulu kan gitu, misalkan contoh lah. Karena banyak katanya kejadiannya ditangkap terus dikerjakan unsur kerja rodi dulu atau bagaimana, atau ditangkap diproses hanya BAP langsung dipulangkan atau seperti apa? Pas waktu ditangkap langsung proses ada proses sidik jari, terus nunggu dokumen, besoknya langsung saya dibawa ke Tahrir itu. Nah, di sana saya 2 minggu. Ongkos sendiri apa gimana? Ongkos Pulang ke sini pulang. Indonesia? Enggak, Enggak. ditanggung semuanya. Oh, ditanggung semuanya. Nah, kalau ditanggung semuanya kan tadi Kang Irman kan kerja cuma begini ada yang dari upah dan sebagainya kan gitu. Ini kan kalau dari pulang dari Arab nyampe ke Indonesia ini diongkosin oleh sana kan gitu, oleh negara sana, artinya kan hanya sampai bandara saja. Dari bandara bisa pulang ke rumah itu apa sudah bawa uang sendiri apa gimana? Sebelum saya kenal tangkap polisi, waktu itu saya posisi sudah di Mekah ya. Memang udah ada rencana mau pulang sebenarnya. Jadi saya sempat kerja selama 1 bulan di daerah Mekah itu. Oh sempat kerja Sempat kerja. di Mekah. Di Mekah selama 1 bulan. Ya, Jadi ya. saya ada bekal lah. Ada bekal buat pulang. Saya bisa buat ongkos yang Bisa buat ongkos nyampe ke rumah. Nyampe berapa puluh juta itu yang dibawa itu uang Arab kan di Arab katanya ada waktu dipantau kan gitu. Dulu kan waktu saya kecil kan katanya mau kemana ke Arab ngapain nyari Nyari uang uang. dipantau kan ya kan gitu. Kan saya kerja cuma 1 bulan. Oh gitu ya. 1 bulan juga saya cuma dikasih upah 1.000 real. Sebenarnya sekitar 4 jutaan berarti Iya, ya kalau di 4 jutaan. Indonesia kan. 8 jutaan. Terus pas selama di Tahrir 2 minggu kan rokok, minum, beli.
Oh, beli sendiri ya. Kalau tidak- makan emang dikasih, Dikasih. kalau makan dikasih. Cuman rokok sama kalau mau minum Hmm. saya beli. Oh, beli sendiri ya. Iya ya. Nah, kalau Kang Agus nih kan waktu itu berangkat jadi supir. Nah, dokumen apa saja sih yang harus disiapkan mau jadi supir itu kalau ke Arab itu? Kalau dokumen untuk Arab Ya. ya secara dari mulai KTP, kartu keluarga, kelahiran, terus ditambah lagi SIM yang tadi kan. ya SIM B2, terus ada medical check up. Karena nggak mungkin sebuah perusahaan atau Ya. seseorang perusahaan mempekerjakan orang yang sakit kan. Ya. Terus yang ketiganya paspor. Paspor. Nah, kalau Kang Irman dulu di kita ada dokumen-dokumen seperti ada medical check up, KTP dan yang lainnya. KTP, kakak sempat diminta medical check up sama sama sempat ya? juga medical check up. Medical check up. Udah itu doang paling proses saya. Oh, SIM tidak bisa SIM juga. Oh, iya iya. Nah, berapa sih gaji standarnya gaji TKI di Arab Saudi ini? Baik, artinya kan kalau di Indonesia gaji itu kan baik dia mau supir, mau operator, mau apa, intinya yang masa kerjanya di bawah 1 tahun itu adalah UMK kan seperti itu. Nah, kalau di Arab Saudi ini kayak supir, terus tadi ada kameramen itu seolah-olah gajinya nggak ditentukan oleh pemerintah kan gitu. Kalau saya lihat kalau di Indonesia sendiri kan pemerintah mengatur nama kecuali yang tenaga kecil bisa nego langsung di awal, tapi kalau yang non supir ini kan patokannya adalah UMK nya. Nah, kalau Arab Saudi sendiri Seperti ini Bang, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pihak tenaga kerja Arab Saudi dan pihak tenaga kerja Indonesia itu sudah mempunyai MOU. nah, Berapa gaji yang akan dibayarkan? Dalam MOU tersebut itu sebenarnya udah diisi dengan misalkan hak pekerja migran Indonesia itu mendapatkan 1 hari libur dalam seminggu, gajinya nominalnya 1.500 real, terus dia juga mendapat asuransi, terus dia juga mendapat uang wukuf. Uang wukuf itu seperti tunjangan ketika seorang karyawan ingin keluar, atau lebih dikenal dengan BPJS apa di Indonesia? BPJS kerjaan ya. Ya, BPJS Ketenagakerjaan. Secara prosedur itu emang gitu. Ada MOU-nya. Cuma kalau di lapangan itu banyak kasus-kasus yang ditemukan seperti yang dialami oleh teman kita ini. Nah, kalau Kang nih ketika ketangkap oleh pihak Arab Saudi ya karena ini, ada nggak dari kedutaan Arab Saudinya sendiri yang datang melakukan pengadvokasian itu, melakukan pembelaan lah buat tenaga kerja TKI gitu yang tangkap yang ilegal seperti itu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Jadi pas ditangkap dikumpulin di tahil itu, misalkan dipanggil dari kedutaan Indonesianya, ini warga kamu, nggak ada berarti ya? Seperti nggak ada kalau yang datang dari pihak kedutaan Ya. Indonesia sendiri. Pas waktu saya ditarik nggak ada. Sepertinya via online. Oh, via online ya? Soalnya kan pas waktu saya BAP. dipanggil keluar, pas waktu keluar dari target, Ya. kan langsung dikasih paspor sementara, paspor Ya. jalan. Pas saya lihat tanggal dibuatnya tuh 2 hari setelah saya tertangkap. Oh, iya. Jadi dikirain kan saya pekan ini dilaporkan ke kedutaan, ini ada warga Indonesia sekian orang tertangkap ilegal, datang dari ininya. Ya seperti kalau datang enggak seperti kayaknya via online. Oh, koordinasinya lewat telepon Iya. atau ini ya. Ada, tapi artinya ada tetap koordinasi mungkin Ada. Arab Saudi dengan Indonesia tersebut. Nah, Kang Irman nih, suka dukanya berangkat ke Arab Saudi. Kira-kira apa nih pesannya buat teman-teman kita yang nanti mau berangkat supaya tidak dialami oleh Kang Irman ini nih? Ya seperti yang tadi saya bilang di awal, jangan mudah tergiur sama janji-janji manis agen-agen dalam tanda kutip ya.
dengan janji-janji manis mereka, jangan sampai tergiur. Apalagi misalkan kalau misalkan belum pernah ke sana. Ya minimal sebelum berangkat itu diminta dulu visanya, paspornya Iya, seperti apa, iya, lihat dulu lah ya. Kalau misalkan sebagai apa namanya turis atau sebagai visa ngelancong lah kan itu mendingan batalin aja. Mendingan batalin. Nah visa itu kita terima pada saat di bandara Indonesia kan? Iya, di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta baru bisa kita ngelihat. Iya. Jadi nanti kalau seandainya mau berangkat pas dilihat visa ternyata turis, mendingan nggak usah lah ya, mendingan nggak usah, resikonya besar. Nah kalau Kang Maleng gimana tuh suka dukanya di Arab Saudi itu? Kalau berbicara suka duka ya banyak lah. Ya. Kalau apalagi saya di sektor pariwisata dan membawa jamaah umroh dan haji. Pertama sukanya kita bisa melaksanakan umroh dan haji. Yang keduanya kita mengetahui histori sejarah kebudayaan Islam seperti tempat-tempat yang bersejarah seperti Jabal Sur, Jabal Nur, Padang Arafah, semuanya kan kita mengetahui lah gitu. Ya. Kalau ya berikut gaji, kalau gaji ya alhamdulillah waktu itu sesuai dengan perjanjian dan sesuai ekspektasi saya gitu. Kalau masalah dukanya ya namanya di negeri orang lah, pasti kita mengalami duka ya, Namanya jauh dari keluarga ya. Jauh dari keluarga, misalkan ada orang tua sakit atau anak sakit atau istri di mana, kita kan mempunyai keterbatasan gitu. Iya. Nah ada rencana berangkat ke Arab lagi nggak? Kalau untuk saat ini saya rasa belum. Karena apa? Mekanisme perjanjian kontrak Saudi dengan Indonesia kan setiap tahun itu berubah. Setiap zaman itu berubah. Contohnya gini, untuk perusahaan Arab Saudi, untuk perusahaan bis Arab Saudi sekarang itu sudah menggunakan 2 suku. Karena mereka itu menghindari kecelakaan. Ya. Ada yang supir mengantuk atau gimana. Kemudian karena banyak yang terjadi kecelakaan, jadi sekarang supirnya banyak. Nilai dari 1.500 real itu kalau dikonversi ke rupiah itu menjadi 6 juta. Ya. Tapi kalau kita konsumsi di Saudi itu setara dengan 1.500.000 Indonesia. Karena apa? Beban kebutuhan kita juga di sana banyak. Jadi keseimbangan nilai uang itu Sekali makan di sana berapa sekali makan? sekali makan itu kalau kita ngambil setengah di situ terkenal nasi kapsah ya. Ya. Setengah itu bisa mencapai, kalau dulu itu kan itu sekitar 12 real. Sekarang katanya udah 14 atau 16 real. Itu setengah porsi. Ya. Tapi untuk setengah porsi ya kenyang lah gitu. Kalau kali 3 aja berapa? Ya berarti kalau misalkan suka anggaplah kalau Kak Gimana kan baru nih, berapa itu Ustaz? Karena kalau dulu saya sekali makan itu saya kalau yang ibu-ibu yang jualan itu yang orang-orang Indonesia ada jualan itu 10 real. Itu kan khusus untuk jamaah umroh kan, Ya, yang di ya. bawah hotel itu Ya. kan. Kita kan beda, ada restoran khusus orang Saudi gitu. Orang Nah kalau ke Saudi. restorannya memang lumayan lah supaya ada sekitar 20 real ada. Iya gitu. 20 real. Artinya kan kalau 20 real kalau sekali makan kita 3 kali 60. Kalau 1 bulan 6 kali 3 18. Habis buat makan. Belum rokok itu. Belum rokok. Belum rokok kalau Iya. seorang perokok gitu Iya. kan. Ya kalau masalah itu tergantung kepribadian dia lah. Sisanya puasa. Mengelola keuangan. Iya. Misalkan gini, orang itu gak beli ke restoran tapi kita belanja aja ke rumah ke warung Indonesia. Di sana juga kan banyak warung Indonesia. Kita beli beras Indonesia, beli lauk pauk Indonesia, beli minyak. Tapi kalau nilainya juga sama, pada mahal. Justru lebih mahal malahan. Lebih mahal. Kalau Bahkan lebih mahal, tapi kalau efisiennya itu gini, kita satu kali masak itu misalkan satu Bisa kali buat 3 masak kali bisa untuk 3 kali makan. Misalnya ya namanya perantauan bang, pasti dia mengalami makan sama telur, makan sama mie, ya gitulah. Iya. Rata-rata kalau dalam sebulan bisa nggak dengan gaji 1.500.000 itu misalkan 1.500 real. Ya, kita menabung misalkan 500 real atau 600 real. Itu bisa, karena kita itu kan punya trip.
Oh iya, ada Punya uang trip. Kita ya. tidak mengandalkan dari gaji tol, tapi kita punya uang trip. Kadang-kadang kita Insentif, bawa jemaah umroh. insentif, Ya, ada insentif, ada uang trip. Kita misalkan bawa jemaah umroh. Jemaah umroh perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sekitar 420 kilo. Ya, ya. Dalam 200 kilo itu kita berhenti untuk sholat, untuk makan, untuk apa. Di restoran juga mereka ngasih. Oh, Makannya iya. gratis, terus kita kadang-kadang dikasih uang trip juga. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau Kang Irman ada rencana berangkat lagi nggak ke Arab dengan pengalaman yang tadi itu? Dengan pengalaman saya yang kemarin sepertinya belum sih, buat Belum. saat ini belum. Belum, Masih trauma, Masih trauma ya, karena lumayan juga itu pengalamannya. lumayan pahit. Seperti Maria. Lumayan pahit. Pertama datang pasti menangis itu sepertinya ya, dengan kondisi kerja di Batu pagi kan sana udaranya panas, ada badai pasir, wah beda banget lah dengan Indonesia ini. Enggak. Justru pas waktu kejadian itu saya malah ketawa sendiri. Nah, apa yang bisa membuat tertawanya itu? Yang membuat saya ketawa itu justru saya ngetawain nasib saya sendiri. Kok gini amat nasib saya. Ya, tapi itulah pengalaman dan mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman Kang Irman atau pengalaman Kang Oleng ini, Kang Agus ini menjadi bahan buat rekan-rekan kita nanti yang mau berangkat ke Arab Saudi. Ya mungkin bincang-bincang kita cukup sekian, nanti mungkin kita akan berdiskusi lebih panjang lagi mengenai seputar dunia kerja menjadi TKW di TKI atau di Arab Saudi. Terima kasih rekan-rekan. Jadi pada prinsipnya adalah dimanapun kita bekerja, yang namanya risiko itu ada. Tidak hanya di Arab Saudi, tapi di Indonesia juga sebenarnya ada hal-hal yang seperti itu. Ada orang yang bekerja berapa bulan, ternyata dia tidak digaji dengan alasan training seperti itu. Cuman bedanya kalau di Indonesia ya tinggal pulang ke rumah lah, selesai kan seperti itu. Bahkan di Indonesia ada kejadian mogok kerja, di Arab Saudi ternyata ada nih kalau kita mogok kerja cuman satu orang sendirian dan itu efektif ternyata. Minimal yang tadinya nggak digaji dapat gaji lah, meskipun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal. Nah, yang keduanya adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari diskusi hari ini, yang selain tadi ada yang keduanya adalah ketika kita mau berangkat ke Arab Saudi, tolong dipastikan dulu, dicek dulu dokumen-dokumen kita apakah memang sudah sesuai. Dan kalau terutama mungkin tadi paspor dan visanya itu ya, kalau ternyata tiketnya itu visanya itu hanya visa ziarah atau visa jalan-jalan seperti itu, mendingan dibatalkan.